Segera kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda dalam Smart Parenting and Creative Learning. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang. Topik yang kita angkat pada malam hari ini sangat menarik Smart Listeners, di mana ini sangat penting untuk Anda dan catatan untuk orang tua Anda tentunya Smart Listeners. Yang kita angkat adalah parenting tanpa melabelisasi anak. Kira-kira seperti apa ya? Karena ada kecenderungan bagi orang tua karena mungkin yang mendidik sejak kecil gitu ya, melabelisasi ini atau memberi label ini kayak secara otomatis gitu ya. Tapi ternyata yang paling baik adalah parenting tanpa melabelisasi anak. Dan bagaimana caranya? Temukan jawabannya selama 1 jam ke depan. Untuk Anda semua silakan bergabung bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959, dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Telah bergabung bersama kami ada Ibu Andida Meliala. Selamat malam Bu Andida. Selamat malam Mas William, Bu Fida, dan Smart Listener semua. Bagaimana kabarnya Bu Andida? Sehat semangat Mas William. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada juga Ibu Fida Mulyono. Selamat malam Bu Fida. Selamat malam Mas William, Bu Andida, dan para pendengar setia dari Smart FM malam ini. Bagaimana kabarnya Bu Fida? Sangat baik sekali dan semangat juga. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan Smart Listeners, kami undang Anda juga untuk menyaksikan kami di YouTube channel selain Anda mendengarkan kami di 6 kota radio Smart FM. Topik yang kita angkat pada malam hari ini adalah parenting tanpa melabelisasi anak. Bu Andida, kenapa topik ini diangkat Bu Andida? Ya Mas William, kita semua pasti pernah ya bertemu dengan seseorang yang suka pakai pakaian misalnya ya, atau barang yang berlabel mahal, label yang terkenal begitu ya. Nah itu apa yang didapatkan dari orang tersebut begitu? Itu bisa jadi ya, salah satunya adalah supaya mendapat pengakuan gitu. Dengan memakai pakaian berlabel mahal, dia bisa mendapat pengakuan atau mendapatkan eksklusivitas begitu. Nah, tapi apa dampaknya ketika orang tua yang memberi label pada anaknya? Tadi Mas William mengatakan bahwa kadang orang tua itu secara otomatis, secara spontan memberi label pada anaknya. Misalnya orang tua mengatakan anak saya itu males banget gitu. Atau dia bilang kalau anak saya yang nomor 1 itu baik, tapi yang nomor 2 tuh cerewet banget gitu. Itu juga label kan. Belum lagi label-label yang lain. Anak yang pelupa, anak yang bosi, anak yang sulit, yang suka drama, nakal, bandel, keras kepala, pemalu. Bahkan label yang mengatakan bahwa si anak itu baik. Oke. Nah, itu semua berdampak ke anak dan dampaknya itu mostly negatif. Termasuk tadi yang sepertinya positif itu tadi ya, baik gitu. Saya dulu waktu kecil juga diberi label itu oleh guru saya, bahwa saya anak baik. Nah, akibatnya ke depannya apa? Saya jadi people pleaser. Nah, itu kan juga dampaknya akhirnya negatif juga. Jadi hari ini kita mau mengangkat tentang label ini, betapa pentingnya orang tua tahu bahwa memberi label pada anak itu dampaknya itu mostly negatif. Dan bagaimana kita menghindari hal tersebut. Berdampak ke depannya, mungkin tidak berdampak secara langsung di saat itu juga, tapi secara psikologis itu akhirnya tertanam di pikiran bawah sadarnya dan berdampak terhadap perilaku mereka ke depannya. Tadi Bu Andida juga menyebut ya, satu hal yang mungkin dulu sering dilabelkan orang tua Bu Andida baik gitu, akhirnya ketika besar jadi people pleasure, nggak enakan gitu ya Bu ya. Membuat orang seneng terus. Kayaknya saya juga gitu deh Bu, soalnya saya dulu waktu sekolah dilabelin baik terus gitu ya. Terus anak baik. Iya, pas gede jadi kayak nggak enak gitu kalau ngeliat orang susah, kalau nolak juga nggak enak gitu. Udah ngantuk-ngantuk masih diajak main gitu ya. Sekarang aduh gimana dong ya. Kayaknya ini bener deh Smart Listeners ya. Ini pengalaman saya juga nih sebetulnya. Dan Bu Andida juga sudah share pengalamannya. Bu Fida sebagai pembuka silakan.
banyak dari klien-klien saya yang sudah dewasa dan mereka itu banyak mencurahkan bahwa seperti yang dikatakan oleh Ibu Andida, saya sekarang itu tidak mau menjadi people pleaser, tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya untuk bertindak sesuai dengan karakter mereka, karena mereka sudah dilabelisasi sejak kecil ya, seperti misalnya anak seorang dokter gitu ya. Nah, ini kan namanya dokter ya, kan pasti dia orang tuanya pasti akan mendidik anaknya itu supaya image daripada gambaran daripada orang tua itu tidak makanya tidak Menodai. ya jadi anak itu akan sudah berusaha sendiri ya, berusaha sendiri tanpa orang tuanya itu akan ngomong, tapi orang tuanya cuma ngomong gini, kamu anak papa mama loh, mama papa ini dokter gitu ya. Jadi secara tidak langsung itu mereka sudah memberikan konotasi-konotasi yang berhubungan dengan kedudukan dari orang tua itu. Misalnya ada anak seorang pendeta gitu ya. Pendeta ini kan pembawa image moral, value dan sebagainya kan. Yeah. Nah, anak ini dibilang kamu anak pendeta loh. Anak pendeta itu harus tenang, harus mudah tersenyum, bergaul, mencerminkan ketuhanan dan sebagainya. Nah, jadi udah diberikan tanda-tanda seperti itu, dan anak-anak ini akhirnya hidupnya sesuai dengan gambaran dari pekerjaan orang tua, dan orang tua harus bilang kamu harus punya kemampuan untuk mencerminkan kedudukan papa mama gitu. Iya. Oke, jadi memang ada tanggung jawab seperti itu, atau tuntutan orang tua juga kali ya Bu Vida? Tuntutan orang tua, dan juga orang tua ini dituntut secara sosial gitu ya. Jadi banyak sekali ya kalau kita ngelihat ya dari di koran-koran atau di majalah atau di media sosial, banyak anak-anak justru anak-anak dari para pemuka agama itu anak-anaknya malah nggak beres gitu. Jadi banyak menderita, ada yang sampai sampai berusaha untuk mencelakai diri sendiri dan sebagainya. Ini menurut saya itu karena ya labelisasi tadi. Oke, labelisasi tadi ya. Berarti ini menjadi catatan penting Smarties. Gimana caranya parenting tanpa melabelisasi? Nanti temukan jawabannya, kita jeda iklan terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita adalah parenting tanpa melabelisasi anak, bersama dengan Ibu Andida Meliala dan Ibu Fida Mulyono. Bu Andida, contohnya apa saja sih melabelisasi itu? Atau perkataan-perkataan kah? Atau bentuknya berupa sikap? Katanya label itu bukan hanya negatif saja, termasuk juga positif. Yang berlebihan itu bisa berdampak sesuatu yang kurang baik gitu ya ke depannya. Silakan. Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan beberapa ya, orang tua sering melabel anak itu malas gitu, bodoh, bosi, pemalu gitu kan. Terus juga kalau yang sepertinya positif itu anak baik, anak penurut. Jadi kalau dibilang anak mama itu artinya dia menurut gitu sama mama. Terus juga anak pintar begitu. Nah itulah yang label yang sering kita tempelkan ke anak gitu. Dan label yang kita tempelkan pada anak ini akan dirasakan oleh anak, terutama anak balita gitu ya. Anak balita itu akan menyerapnya begitu saja. Jadi otak anak balita itu kan seperti spons gitu ya. Jadi dia menyerap segala macam informasi yang dia terima tanpa filter. Nah, kalau misalnya dia melempar mainan, lalu kita bilang kamu anak nakal, maka yang dia tangkap itu adalah aku anak nakal, begitu. Dia tidak bisa memfilter bahwa yang disebut nakal itu adalah perilaku melempar. Yang tidak disetujui oleh orang tua itu adalah perilaku melempar. Nah, itu jadi label itu dia tangkap sebagai aku anak nakal. Lalu kalau dia sering mendengar hal tersebut, maka dia akan menghidupi label tersebut menjadi identitas dirinya. Dia anak nakal. Jadi kemana-mana dia akan bisa semakin menjadi-jadi gitu. Makin nakal karena itu sudah menjadi identitas dirinya. Gitu Mas. Apa dampak ke depannya ketika label itu negatif atau sebaliknya positif, Bu Andida? Ya, jadi tadi yang label yang dia dengarkan berulang-ulang itu akan bisa menjadi identitas dirinya. Lalu juga itu berdampak pada pola pikirnya, terutama pola pikir fixed mindset ya, atau mindset tetap gitu. Karena misalnya tadi anak yang pintar gitu, anak yang pintar kalau dia tiba-tiba suatu hari nilai ulangannya jelek begitu, maka dia merasa bahwa ternyata dirinya tuh tidak pintar gitu. Jadi mindsetnya itu adalah fix atau tetap gitu, bahwa orang yang punya mindset tetap itu dia merasa bahwa dirinya itu sudah
seperti itu dari sononya, tidak bisa berubah gitu. Dan ini kan sangat bertentangan atau berlawanan dengan growth mindset atau mindset bertumbuh yang sebenarnya yang ingin kita tumbuhkan di anak. Kalau growth mindset itu adalah pemikiran bahwa otak itu seperti otot gitu. Jadi bisa dilatih sehingga bisa makin baik, bisa bertumbuh begitu. Nah, contohnya ketika menghadapi persoalan, misalnya tadi nilai ulangannya jelek, kalau anak kita sudah memiliki growth mindset, maka dia akan melihat hal tersebut sebagai evaluasinya sebagai catatan, lalu dia bisa memperbaiki dan masih punya keyakinan bahwa kalau dia belajar lebih baik dengan strategi yang lebih tepat misalnya, maka dia akan mendapatkan nilai yang lebih baik next time begitu. Baik. Ya. Kembali ke Jadi dampaknya ke mindset tadi itu. Satu ke identitas, ke mindset, dan mungkin dampak jangka panjangnya ini Mas yang lebih berat lagi, yaitu anak itu bisa jadi minder, cemas, krisis identitas, mengalami gangguan relasi ya. Kalau dia sudah minder, dia sendiri tidak kenal dengan dirinya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Fida, bahwa anak pendeta harus bla bla bla, sementara dia tidak seperti itu, maka dia bingung dengan identitas dirinya, dan itu tentunya akan berdampak pada relasinya atau pada pergaulannya. Nah, ini mungkin nanti Bu Fida bisa cerita panjang lebar soal dampak jangka panjang ini. Karena ini berkaitan dengan identitas, my listeners, dan memang sebetulnya ini adalah efek dari jangka panjang, termasuk juga pola pikirnya yang akan menjadi fixed mindset. Kembali ke Bu Fida, bahwa dikatakan ya bahwa dampaknya ini sebetulnya sangat perlu diperhatikan oleh Anda para orang tua. Mungkin orang tua itu tidak sadar gitu. Nah, kalau label-label positif nih Bu Fida, misalnya pintar gitu ya, cerdas, tapi secara berlebihan atau ya label gitu, itu gimana nanti dampak ke depannya Bu Fida? Jadi gini ya, ada dua dampak. Kalau orang tua itu melabilisasi seperti yang dikatakan oleh Ibu Andida ya, anak ini malas, bodoh, ya, label negatif. Itu akan membuat anak-anak itu tentunya tumbuh menjadi anak-anak yang kurang percaya terhadap diri sendiri, minder, dan tidak confident terhadap dirinya sendiri. Dan satunya adalah dampak dari label positif itu akan memberikan tekanan pada anak-anak itu. Nah, tekanan ini tadi kan Mas William menanyakan, kamu pintar gitu misalnya, kamu itu talented atau kamu itu berbakat. Nah, anak ini merasa harus tampil seperti yang labelisasikan oleh orang tuanya kan. Karena semua anak pasti mau menyenangkan orang tuanya, tidak mau mengecewakan mereka. Tetapi label positif ini membuat anak-anak itu cemas. Cemasnya mulai tumbuh. Jadi kecil udah cemas gitu loh. Karena anak-anak ini, kenapa anak-anak ini merasa cemas atau ada sesuatu yang nggak enak? Itu karena begini, anak ini kayak diberi gelar gitu oleh orang tuanya ya. Kalau gelar itu tidak dipertahankan, maka dia takutnya itu orang tuanya itu tidak mencintai dirinya, tetapi mencintai gelarnya gitu. Nah, inilah yang sebenarnya berbahaya sekali buat anak-anaknya. Jadi ingat ya, ada label negatif, ada label positif gitu. Dan kalau label positif, anak-anak itu kebanyakan tuh nggak bisa maju karena dia akan melakukan hal yang sama aja supaya dia tidak keluar dari situ. Karena kalau keluar itu nantinya kan orang namanya mencoba, pasti dia akan ada kegagalan. Mungkin ya. Nah, dia takut dengan kegagalan itu. Jadi dia mandek aja berhenti di apa yang sudah dikatakan oleh orang tuanya. Oh, kamu tuh pinter piano, pinter gitar gitu. Nah, ya di situ-situ aja. Bakatnya itu nggak benar-benar bisa tercurahkan. Gitu, Mas William.
Dan kalau saya menangkap sebagian dari yang disampaikan bahwa dengan label yang kata-kata atau yang tadi disampaikan itu apalagi kalau berlebihan ya Bu Fida ya, itu akan semakin membuat anak tuh kayak ada pressure, ada tekanan, terutama yang positif-positif juga. Misalnya anak nih pinter banget gitu, tapi dipuji-puji terus gitu ya, atau berbakat banget gitu. Akhirnya dia kayak punya tuntutan ekspektasi dari orang tua. Setuju nggak sih Bu Fida? Ya, betul sekali. Jadi anak ini berusaha bukan untuk memperkembangkan dirinya, identitasnya seperti yang dikatakan oleh Ibu Andida, tetapi dia akan menempel pada label yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi dia akan berusaha untuk menyenangkan orang tua tersebut, gitu. Jadi, nah tadi kan Ibu Andida sudah bilang karena labelisasi itu berdampak pada pertumbuhan identitas mereka. Ya, identitas itu akan mindset itu akan mandek gitu ya. Jadi mereka nantinya juga kalau mereka berhasil mengalahkan ataupun berhasil dalam mengelola frustasi mereka, mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang meskipun itu dia labelisasinya adalah labelisasi positif, mereka sendiri itu akan merasa bahwa tekanan-tekanan itu membuat mereka itu sangat stres sekali. Ya, dan belum lagi sesudah adanya labelisasi dari orang tua kan ngomongnya keluar. Cerita ke teman-temannya. Nah, cerita ke teman-temannya kan. Nah, teman-temannya ini akan apa namanya menggulirkan ya, menceritakan pada anaknya, tuh kamu harus seperti anaknya Bu itu tuh, dia tuh pinter gini. Nah gitu kan. Jadi akhirnya dia harus bertahan di situ kan. Apakah ini bukan sesuatu pressure yang terlalu besar bagi seorang anak gitu ya? Betul. Untuk bertumbuh menjadi memiliki identitas dari dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kembali ke Bu Andida. Bu Andida sampai usia kapan? Atau adakah batas usia ketika kita memang harus berhenti melabelisasi anak ini? Apa sejak dia mungkin sejak lahir juga kita nggak boleh melabelisasi gitu ya, sampai dia mungkin 18 tahun atau 21 tahun gitu. Bagaimana nih Bu Andida? Ya, justru label itu yang kalau menurut saya yang paling bahaya ya di usia balita itu tadi Mas. Karena kan otak balita kan belum bisa memfilter gitu, karena itu masih seperti spon, apa saja yang diucapkan oleh orang tua atau orang dewasa di sekitarnya itu langsung dia terima dan masuk ke dalam dirinya begitu. Itu sebenarnya otak seperti spon ini sebenarnya kan positif ya. Itu yang membuat anak bisa belajar cepat gitu kan. Anak di bawah 1 tahun itu bisa belajar beberapa bahasa sekaligus gitu. Anak balita itu mudah gitu untuk belajar beberapa bahasa, dan karena otaknya masih seperti spon tadi gitu. Tapi dalam hal label ini disitulah masa yang sebenarnya paling bahaya begitu, karena tadi tidak ada filter. Jadi masa balita itulah yang paling perlu bagi orang tua untuk menghindari memberi label. Kalau nanti anak sudah lebih besar dan sudah bisa bertanya misalnya, nah kalau orang tua kadang-kadang keceplosan gitu ya bisalah didiskusikan begitu ya. Tapi sebaiknya itu dihindari lah. Walaupun tetap sulit ya Mas, karena kita itu dibesarkan dengan budaya yang melabel tadi ya. Terutama kan orang tua sering, kalau ya kayak kami orang Batak ini kan anak laki-laki itu nggak boleh cengeng gitu kan. Nih nangis lagi nih anak cengeng ini banget. gitu kan. Itu ya. Kadang-kadang label itu juga nggak datang hanya dari orang tua, bisa dari kakaknya, saudara, kadang-kadang. Betul sekali Mas. Nah tadi juga waktu Bu Fida mengatakan label yang positif itu tadi, saya jadi ingat gitu, anak-anak saya juga mendapatkan label yang positif itu justru dari lingkungannya, dan itu juga tidak mudah juga gitu menghadapinya. Tadi kan ada orang tua misalnya bertanya, nilai anakmu berapa begitu, lalu saya sampaikan, terus orang tua itu menekan anaknya gitu, kamu harus pintar kayak anaknya si itu tuh begitu kan. Nah ini
akhirnya kan temennya itu ke anak saya lagi gitu kan. Jadi tekanannya itu jadi seperti apa, lingkaran tekanan begitulah. Jadi saat itu saya sebagai orang tua juga mengamati tanda-tanda kalau dia itu stuck seperti yang dikatakan oleh Bu Fida tadi, karena tekanan itu kan bisa membuat anak itu jadi males untuk mencoba sesuatu yang baru, atau dia mencoba untuk bertahan di situ saja gitu. Misalnya dia baik di main piano, dia tidak maju-maju misalnya begitu. Nah, tanda-tanda seperti itulah yang menurut saya sebagai parents kita perlu perhatikan juga di anak kita gitu. Jika tekanan itu datang dari lingkungan, maka tetap ada yang bisa kita lakukan gitu di rumah untuk terus menumbuhkan growth mindset bertumbuh pada anak kita. Jadi kalau dia gagal, kita bukan marah-marah, tapi kita membantu dia untuk mengevaluasi dan juga belajar dari setiap kesalahan, belajar dari setiap kegagalan yang dia alami. Baik. Itu Mas. Saya tambahkan sedikit, Mas William. Boleh, Bu Fida. Orang tua itu, kalaupun orang tua itu misalnya ya dibilang, anak kamu pinter banget ya gitu ya, misalnya ya seperti begitu. Nah, orang tua ini perlu juga belajar untuk menerima pujian dari temannya yang lain. Ini kan sosial ya, jadi dari orang lain ya gitu ya. Menerima pujian itu. Dan misalnya kalaupun dia dan merasa bangga pastinya orang tua, ya itu perlu menjadi satu filter bagi jangan sampai kamu tadi dibilang pinter gitu ya sama si ini gitu ya, seperti itu. Jadi dia perlu mengakuinya. Kalau anak itu tidak ada di sebelahnya, perlu mengakuinya. Misalnya kalaupun anak itu di sebelahnya, anak kamu ini pinter banget gitu ya, kita perlu mengatakan gini. Iya, anak saya itu latihannya memang luar biasa pada membuat effort yang luar biasa. Jadi tapi bukan tanpa ini loh ya, dia latihan tuh sampai tidak tidur apa gitu. Jadi kita menunjukkan usahanya dia gitu loh. Betul. Bukan labelisasi pinternya gitu. Usahanya tampilkan gitu ya. Iya. Oke, baik. Gitu. Kita jeda terlebih dahulu, Bu Andida, Bu Fida. Anda jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan. Dan sebenarnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM
yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning, dan tidak terasa sudah masuk ke sesi ketiga di malam hari ini bersama dengan saya William Darmawan, ada juga Ibu Andida Meliala dan Ibu Vida Mulyono. Kita lanjutkan diskusi yang seru di malam hari ini karena banyak yang tidak sadar sebetulnya, karena ini kan kaitannya dengan ucapan. Ucapan ini kan kadang-kadang tidak sadar gitu ya, main asal ngomong gitu ya. Nah, Bu Andida, tadi boleh dilanjutkan gitu ya soal bahwa kita juga perlu ada filter ketika lingkungan dari orang tua memuji anak atau justru sebaliknya. Ini boleh dilanjutkan, Bu Andida? Ya, jadi ini semacam saran, lalu solusinya apa gitu kalau kita tidak dianjurkan untuk memberi label pada anak. Maka yang perlu kita lakukan itu adalah memuji dengan tepat, begitu. Dan juga kita fokus pada perilaku. Nah, memuji dengan tepat itu tadi yang disampaikan oleh Bu Vida tadi ya tentang filter itu. Contohnya kalau anak saya misalnya habis main piano begitu kan orang bilang, oh bagus sekali ya main pianonya, hebat ya anakmu ya, gitu. Nah, saya akan menyampaikan bahwa untuk main satu lagu yang hanya 3-5 menit itu dia perlu latihannya itu lebih dari 300 jam begitu. Karena satu lagu yang panjang itu bisa 6 bulan gitu. 6 bulan dan dia latihan itu sekitar 2 jam satu hari. Jadi butuh waktu ratusan jam untuk bisa menampilkan permainan piano hanya 3 menit, 5 menit begitu. Jadi usahalah yang kita tonjolkan, bukan hasilnya begitu. Usaha yang kita tonjolkan, jadi bukan hasilnya, dan kita puji adalah usahanya, kerja kerasnya gitu ya Bu Andida? Iya, iya. Jadi kita tidak membesarkan misalnya nilai ulangannya begitu, tapi yang kita puji adalah usahanya dia. Dia belajar sungguh-sungguh sehingga dia bisa mendapatkan nilai yang baik. Seperti itu. Kalau gitu Bu Andida, solusi yang ditawarkan seperti apa? Apakah kita perlu mengerem ucapan, pujian, atau mungkin tadi ya labelisasi yang berlebihan, atau mungkin kita stop sama sekali nih Bu Andida? Ya, intinya kita memuji dengan tepat. Memuji dengan tepat itu bukan hasilnya atau bukan kata-kata kamu pintar, kamu hebat begitu, tapi usahanya yang kita puji. Jadi bukan kita mengatakan kamu pintar, nilaimu bagus sekali, kamu dapat nilai A, bukan seperti itu, tapi Mama senang melihat usahamu yang sungguh-sungguh sehingga kamu bisa mendapatkan nilai yang baik. Gitu. Dipuji usahanya. Nah, untuk orang tua nih, apa saran yang ingin disampaikan supaya mereka juga lebih mengendalikan atau mengerem? Kadang tadi ya, karena berkaitan juga dengan perkataan. Nah, ini apa Bu Andida sarannya? Ya, jadi intinya itu kita mendeskripsikan atau menerangkan perilakunya, bukan orangnya.
begitu. Kalau tadi kan label itu kan anak nakal, anak pemalu, anak keras kepala, anak galak, anak pintar, anak baik, begitu kan. Nah, itu diganti dengan perilakunya. Kalau tadi misalnya anak nakal itu karena dia melempar mainan, maka yang kita ucapkan adalah perilakunya. Jangan melempar mainan. Terus kita ajarin cara memainkan mainan itu seperti apa, begitu. Lalu kalau tadi anak pintar itu kita ucapkan usahanya lah yang kita puji. Usahanya dia belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dia mendapatkan nilai yang baik. Jadi perilakunya yang kita fokuskan, bukan anaknya ataupun sifatnya, begitu. Sering juga nih Bu Vida, misalnya anaknya rewel gitu, rewel banget sih, cerewet banget. Ini kan ibu-ibu ya sering apa keceplosan gitu. Nah ini gimana nih Bu Vida? Nah, yang penting itu adalah orang tua itu perlu membangun skill ataupun keterampilan dari kesadarannya. Ya, jadi saya ingin mengatakan tentang mengapa label itu terjadi. Ya, mengapa labelisasi itu terjadi. Biasanya itu karena orang tuanya itu sudah memiliki, zaman dulunya itu dia sudah juga dilabelisasi. Jadi ini pengulangan dari parenting di masa yang lalu. Kedua, itu adalah spontanitas dari emosi mereka, seperti yang dikatakan Bu Andida ini ya. Anak main terus dia melempar mainannya itu. Nah, kesel kan orang tuanya itu, mungkin melempar terus jatuh, gelasnya jatuh. Kamu ini nakal banget sih gitu kan. Nah, spontanitas ini yang perlu juga, makanya harus ada orang tua yang perlu menjaga supaya emosi mereka itu tidak meledak-ledak gitu. Ya, sebab lain itu adalah ekspektasi dari orang tua yang terlalu tinggi. Nah, ekspektasi ini kalau tidak tercapai, orang tua melabelisasi, kamu itu pemalas, kamu itu bodoh banget, gitu aja nggak bisa. Atau kalau ekspektasinya itu tercapai, nah itu juga labelisasi positif gitu. Jadi kamu pintar banget, kamu berbakat kayak gitu-gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, hal lain adalah perbandingan sosial dengan saudaranya atau dengan kakaknya atau dengan temannya atau dengan orang-orang yang lain ya. Jadi dengan sebenarnya mereka tuh, orang tua tuh tidak sadar dengan membandingkan label sosial, mereka itu sedang menjerumuskan anaknya sendiri gitu. Dan mengapa labelisasi terjadi itu lagi karena kurangnya kesadaran bahwa kata-kata itu bisa membentuk identitas orang tua. Orang tua itu nggak sadar bahwa labelisasi itu bisa membentuk, seperti katanya Ibu Andida, fixed mindset, identitas anak yang nantinya tidak bisa berkembang dengan baik gitu. Nah, berarti ada semacam kemungkinan kalau misalnya anak sering dilabelisasi nakal sejak kecil, takutnya kalau gede beneran nakal gitu, atau remaja lebih tepatnya. Dan ini kan akhirnya jadi semacam masalah baru ke depannya ya, Bu Andida? Iya benar Mas, bahkan ketika anak-anak itu masih balita pun dia sudah percaya begitu bahwa aku ini anak nakal, maka perilaku dia ya sesuai dengan identitas dia yang anak nakal itu. Jadi nakalnya itu justru semakin menjadi-jadi karena yang dalam pikirannya dia itu ya dia memang anak nakal begitu. Apalagi nanti ketika menjelang remaja itu kan juga mungkin secara pikiran juga masih belum logikanya juga masih belum full gitu ya, 100% dimaksimalkan gitu. Nah, kalau nanti dia remaja, itu karena identitasnya itu sudah terbentuk, maka dia terus menjalankan hal tersebut. Jadi dia kan sudah tidak memeriksa lagi ya, itu sudah masuk di alam bawah sadarnya bahwa dia itu memang anak nakal begitu. Jadi yang nggak ada lagi
refleksi diri, mungkin kalau ada yang membantu bisa ya begitu, bahwa oh, kamu tuh bukan anak nakal loh sebenarnya gitu. Tapi kalau tidak ada yang membantu, maka dia akan tumbuh dengan identitas tersebut bahwa dia anak nakal, dan itu sudah masuk ke alam bawah sadar dan masuk menjadi identitas dirinya. Jadi sampai remaja, sampai besok-besok ya dia tetap nakal, kecuali ada kesadaran baru yang tumbuh begitu. Dan kayaknya sih butuh proses nggak sih Bu, ketika dia mungkin sudah dapat label atau identitas di dalam dirinya, untuk merubahnya kayaknya susah ya, atau mungkin butuh proses. Saya juga nggak tahu ya, karena identitas tuh yang saya rasakan juga kayak dari remaja tuh udah ada identitas gitu, kayak udah ngerasa nih bakal begini gitu. Iya, nah mungkin kembali ke kita tadi ya Mas ya, kan kita dikasih label baik gitu ya. Saya ingat sekali itu karena guru saya waktu SD yang menyampaikan bahwa saya itu anak yang baik sekali begitu. Waktu itu saya sedang menolong teman saya, lalu saya diberi label anak baik. Nah, tumbuhlah saya menjadi anak baik tadi. Jadi kalau orang Jawa bilang kan pekiwuh gitu ya, nggak enakan. Kalau dimintain tolong walaupun udah capek ya tetap aja saya kerjakan begitu. Sampai pada suatu hari, dan ini saya ingat itu saya sudah punya anak, bayangkan ya. Jadi usianya sudah pasti di atas 30-an lah gitu. Baru saya baca buku tentang boundaries begitu. Disitulah baru saya sadar bahwa ya ternyata saya itu punya pemahaman yang salah tentang diri saya tadi, bahwa label baik itu belum tentu itu tidak baik buat saya begitu. Jadi kemudian saya belajar menjadi diri saya sendiri, berani mengatakan tidak, lalu belajar juga untuk mengasihi diri saya sendiri, sehingga ketika saya membantu orang lain itu adalah dengan sadar, bukan dengan tidak sadar karena saya punya label baik tadi begitu. Baik, Bu Fida, ada yang ditambahkan Bu Fida sebelum jeda? Ya, saya tambahkan sedikit, anak-anak itu sebenarnya tidak ingin dilabelisasi, dan orang tua tidak perlu melabelisasi anak-anak itu, karena anak-anak itu tumbuh. Kita sebagai orang tua perlu membimbing mereka, memberikan pemahaman terhadap usaha-usaha mereka. Ya, misalnya kalau mereka mengatakan, oke, kamu mau berhasil. Nah, kalau kamu mau berhasil, ya apa yang harus kamu lakukan? Ya, pemahaman dari kata berhasil, bukan kata pintar gitu ya. Kata kalau kamu mau menjadi pintar gitu ya, apa gitu ya. Itu kan sudah juga ada kata, sudah label ya. Jadi pemahaman kalau kamu mau berhasil dalam pembelajaran kamu, dalam belajar kamu, ya kamu harus berusaha. Nah, ini sebuah bimbingan, dan juga memvalidasi emosi mereka. Misalnya kalau mereka seperti yang dikatakan Ibu Andida itu, seorang anak untuk bisa main piano 3 menit, mereka belajar 300 jam. Nah, ini kan mereka punya rasa frustasi kan? Frustasi, salah terus apa gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua, kita perlu memvalidasi kefrustasian mereka, bukan mengatakan, ih gitu aja kok nggak bisa-bisa, kok bisa gitu, bodoh amat gitu ya. Nah, itu seperti begitu. Dan mengapresiasi, orang tua perlu mengapresiasi usaha-usaha mereka. Jadi menurut saya sih sebaiknya orang tua itu seperti katanya Bu Andida, menyadari untuk tidak menggunakan label-label tersebut. Menyadari. Baik positif atau negatif. Baik. Ya. Masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan
melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bu Andida Meliala dan juga Ibu Vida Mulyono di malam hari ini dalam Smart Parenting and Creative Learning. Anda yang mendengarkan di 6 kota serta dimanapun Anda berada, topik kita adalah parenting tanpa melabelisasi anak. Saya kembali Bu Vida, ini membahas soal contoh yang lebih nyata gitu, selain perkataan atau sikap. Nah, seperti apa Bu sikap atau mungkin contoh-contoh lainnya yang mungkin nggak kepikiran gitu oleh smart listeners? Misalnya orang tua yang melihat bahwa anak membawa prestasi ya, mereka pasti akan mengatakan, Papa tadi dengar teman-teman Papa mengatakan bahwa kamu itu anak yang pintar, anak yang penurut di sekolah, anak yang selalu maju atau gimana ya, gitu ya. Jadi papanya bilang, Papa itu bangga sekali dengan kamu, dengan kepintaran kamu, dengan kegesitan kamu, kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Nah, pada suatu saat anak itu akan masuk pada satu stadium di mana dia kok ingin memenuhi kebanggaan orang tuanya itu nggak enak gitu kan, karena dia harus tegang terus gitu. Nah, ini akan menyebabkan prestasinya dia turun gitu. Nah, kita sebut adanya pemberontakan. Ya, tetapi anak ini juga akan merasa dia mengecewakan orang tuanya. Gitu. Dia mengecewakan orang tuanya karena label tadi yang dikatakan secara tidak sadar gitu. Jadi tentunya dia akan
berubah menjadi anak yang mungkin bersemangat tadinya, menjadi anak yang kurang bersemangat dan sangat bersalah sekali karena orang tuanya secara dia menginterpretasikan bahwa orang tuanya pasti tidak akan bangga lagi pada dirinya. Gitu. Baik. Bu Vida, sebelum saya ke Bu Andida, ada nggak sih contoh-contoh atau mungkin lebih tepatnya, apakah teman itu juga berpengaruh terhadap labelisasi, terutama remaja nih? Apakah masih berpengaruh ke mereka, Bu Vida? Betul sekali. Jadi remaja, anak-anak yang mengatakan, aku tuh senang berteman dengan kamu karena kamu pintar gitu ya. Misalnya begitu. Nah, anak-anak ini kalau pendidikan di rumahnya, parenting di rumahnya itu benar, artinya ada keterbukaan komunikasi dengan orang tua, dia akan menceritakan pada orang tuanya misalnya, ya, menceritakan pada orang tuanya dan mengatakan, "Ma, aku kok dipuji kok nggak enak gitu ya, dilabelisasi kok nggak enak gitu ya." Jadi dan inilah tugas orang tua untuk mengatakan bahwa membimbing orang anak gitu ya. Ya apa namanya, kamu tidak perlu memenuhi label dari teman-teman kamu seperti itu. Tetaplah kamu dengan prestasi kamu sesuai dengan apa yang kamu ingin capai. Nah seperti itu ya. Diingatkan bahwa teman-teman kamu itu sedang melabelisasi kamu dan kamu tidak perlu mengikuti ataupun menetapkan dirimu seperti label yang diberikan pada teman-teman kamu. Itu. Bu Andida, ini tidak terasa sudah masuk sesi terakhir, dan apa yang menjadi poin penting atau mungkin catatan penting kepada orang tua supaya mereka berhenti melabelisasi dan menyadari dulu bahwa melabelisasi itu ada dampak jangka panjangnya? Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan sebagai orang tua, memang penting sekali untuk selalu melakukan refleksi diri ya. Refleksi diri bagaimana sikap kita kepada anak, kita juga memeriksa begitu apakah selama ini kita suka memberi label pada anak. Jadi kalau menurut saya orang tua tuh kalau punya diary itu bagus banget gitu ya, supaya kita bisa mencatat apa yang kita lakukan bersama anak kita begitu. Jadi dari situ kita bisa menyadari apakah atau label-label apa yang selama ini kita tempelkan pada anak, sehingga dengan kesadaran tersebut maka tentu kita bisa merubahnya karena kita sudah sadar sekarang ya bahwa memberi label pada anak itu memberi dampak negatif. Baik label yang negatif, anak nakal, anak bandel, anak cengeng, ataupun label yang positif, anak pintar, anak hebat, anak baik, begitu. Itu semua dampaknya negatif pada anak karena itu mempengaruhi, label itu mempengaruhi identitas anak kita, itu juga membuat anak kita memiliki fixed mindset ataupun mindset yang tetap, padahal kita ingin anak kita tumbuh dengan mindset bertumbuh ataupun growth mindset. Dan juga dampak jangka panjangnya dari memberi label ini tadi adalah anak menjadi minder, dia juga mudah cemas, mengalami krisis identitas, juga mengalami gangguan dalam berelasi atau di dalam hidup bermasyarakat. Betul, itu poin yang terpenting sih Mas. Baik, catatannya. Bu Vida, ada yang ditambahkan Bu Vida sebagai closing statement? Kata-kata terakhir saya adalah ciptakanlah rumah tanpa label dan bimbinglah anak-anak itu untuk tumbuh dengan menjadi versi yang terbaik dari diri mereka sendiri. Rumah tanpa label ya. Baik, terima kasih Bu Vida, Bu Andida atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan semua listeners di malam hari ini bisa mendapatkan banyak manfaat, terutama dalam parenting, karena parenting itu merupakan keterampilan ya. Bu Andida dan juga Bu Vida setuju. Dan untuk Anda semua yang terlewatkan, jangan khawatir karena video ini kami simpan di YouTube channel Smart FM. Terima kasih Bu Andida, Bu Vida, sekali lagi. Kita ketemu lagi bulan depan dengan topik menarik lainnya. Smart Listeners, demikian Smart Parenting and Creative Learning. Saya William Darmawan, selamat malam, sampai jumpa.
Baru saja Anda ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.